Sesuai dengan judul yang kami pilih, apakah kemudian ini akan menjadi pintu, menjadi gerbang bagi sosok-sosok lainnya yang mungkin juga tersangkut dalam kasus ini? Setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan pemberian suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian juga dalam upaya perintangan penyidikan. Nah, apakah juga ini betul-betul upaya penegakan hukum atau sekedar politisasi belaka? Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, nanti kita akan dengarkan bagaimana keterangan para narasumber, termasuk juga menilai apakah cukup tepat keputusan yang diberikan ataupun juga disampaikan oleh KPK. Sudah hadir di samping saya tentunya sebagai Wakil Ketua KPK 2007 sampai 2011 Bapak Muhammad Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yassin. Malam. Ya, kemudian juga sudah hadir di samping saya selaku kuasa hukum dari Mas Hasto Kristianto, yaitu ada Mas Alfon Kurnia Palma. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfon. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga akan meninjau dari sudut pandang hukum pidana, dan beliau ini juga merupakan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, apa yang disampaikan oleh KPK kemarin menetapkan sebagai tersangka Mas Hasto ini ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan ini betul-betul murni politisasi belaka. Ada yang mengatakan juga, wah ini merupakan penegakan hukum satu step maju, lebih ke depan lagi dari kasus yang melibatkan Harun Masiku ini. Mas Alfon. Jadi beginilah ya. Pertama-tama mungkin kita melihat dulu gitu ya, ketercukupan bukti. Oke. Ya, untuk menilai apakah di situ memang melampaui dari ambang batas dari keraguan, atau orang bilang itu adalah beyond reasonable doubt, gitu ya. Nah dari situ makanya aparat penegak hukum, dalam ini ada penyidik, itu akan mengatakan bahwa di situ ada dugaan tidak pidana. Satu. Dan kemudian kedua, di situ ada pelakunya, gitu. Nah sekarang kalau semisalnya kita lihat berdasarkan dari surat pemberitahuannya gitu kan, ini kan SPDP baru ya. Iya. Nah SPDP baru ini kan ditandatangani oleh pimpinan baru, dan kemudian dalam jangka waktu tidak lebih dari seminggu ini ada penyidikan baru, peristiwa baru ya, dan kemudian setelah itu ada tersangka, kan gitu kan. Nah dalam logika ini sebenarnya apa sih yang jadi bukti-bukti yang bisa dipergunakan sehingga itu bisa menetapkan atau mengatakan bahwa ini sudah melebihi ambang batas keraguan, sehingga di situ ada dugaan tidak pidana dan itu adalah orangnya gitu kan, sebagai seorang tersangka gitu kan. Nah kalau semisalnya dilihat pada saat ini, pertama Mas Hasto itu tidak pernah diperiksa gitu kan, kecuali dengan SPDP sprindik lama dari Wahyu Setiawan gitu ya. Betul. Dan ya waktu itu kejadian dengan perampasan dari aset dari Kusnadi ketika itu gitu kan. Nah itu kita katakan perampasan karena dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum gitu kan. Nah sesuatu atau barang yang diambil atau dipergunakan tanpa prosedur hukum itu melawan hukum. Dan prinsip hukumnya, sesuatu yang melanggar hukum itu tidak bisa dijadikan alat bukti sebenarnya gitu kan. Nah jadi di situ kalau misal dikatakan bahwa itu menjadi barang elektronik gitu kan, jadi pertanyaan apakah ini merupakan suatu alat bukti yang sah? Satu. Kemudian kedua, keterangan-keterangan tadi, pertanyaan keterangan siapa gitu kan, yang kemudian merefer kepada ini memang ada orang yang menyuruh gitu kan untuk merintangi, misal kata pimpinan KPK kemarin itu untuk mencelup gitu kan. Nah pertanyaannya gitu kan, handphone ya, mencelupkan HP, ya mencelupkan handphone. Nah apakah yang dimaksud itu adalah klien kami gitu ya? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, sehingga bukti-bukti itu harus jelas, harus kuat, dan itu menjadi prima dia gitu kan. Kami menilai dengan jangka waktu yang sangat minim, dan kemudian kalau misalnya ini adalah SPDP baru, yang mana dia alat bukti. Kalau misalnya yang lama dia sudah ingkrah,
Betul, betul. Kan ya, gitu kan, ya, sudah betul, ingkrah betul, kan. Betul. Dan kemudian kalau misalnya yang lama berdasarkan putusan Wahyu Setiawan itu Iya. sebenarnya di dalam halaman 160 sampai 161 fakta persidangan mengatakan bahwa tidak ada uang dari klien kami. Itu hakim loh yang bilang dan pertimbangan hakim loh ya. Nah jadi itu makanya dikatakan kalau semisal bukti-bukti itu masih bisa diragukan, pertanyaannya apakah ini penegakan hukum? Itu jadi pertanyaan kan. Oke. Dan oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa ini memang lebih kental dengan adanya politisasi sebenarnya gitu kan. Atau ada peristiwa-peristiwa politik yang di belakang ini gitu kan. Karena sebelumnya memang kan Ibu Megawati mengatakan akan diaud-aud dan kemudian setelah itu muncul kan spanduk-spanduk kan gitu kan. Setelah spanduk-spanduk Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ini kita nggak tahu. Jadi ini ada hubungannya Mas Alfon, itu yang mau Kita nggak Mas tahu. Alfon katakan Kita dengan nggak kongres tahu. yang akan berjalan. Kita nggak tahu karena dalam pidana itu nggak ada kausalitas ya. Kan Oke, gitu kan. iya, iya, iya. Nah, tetapi itu sangat kalau lebih sulit ya, sangat sulit untuk kita mengatakan masa iya sih gitu kan. Kan gitu. Nah, jadi ini menjadi suatu pertanyaan mendasar sih. Oke. Apakah satu penetapan tersangka itu memang berdasarkan alat bukti yang kuat Oke. dan tidak bisa diragukan gitu Iya. kan. Dan kemudian ada peristiwa yang lain yang inline dengan itu. Pertanyaannya adalah apakah memang ada hubungannya atau tidak jadinya gitu Iya, kan. tapi kalau Mas Alfon katakan kental ke arah sana sebenarnya politisasi begitu. Apa kemudian yang coba menurut bacaan dari Mas Alfon dan rekan-rekan PDIP, apa yang coba kemudian upaya diganggu kestabilan dari PDIP ini dengan kemudian menggeret Mas Hasto sebagai tersangka? Ya itu udah analisis politik kan. Kan gitu. Kan kita berbicara tentang konteks hukumnya Betul, kan. betul. Dan kemudian itu sangat sulit orang akan mendinai. Oke. Kan gitu ya. Baik, Itu baik. sebenarnya. Baik, soal bukti-bukti baru yang seharusnya memang ada kalau tetapkan sebagai Mas Hasto ini sebagai tersangka karena diperiksanya pada saat kemarin pada peristiwa yang sudah ingkrah, bahkan juga terpidananya kan sudah keluar begitu kan Mas Heri. Pandangan Mas Heri sendiri mengenai harusnya ada dihadirkan bukti-bukti baru ini. Iya, memang alat bukti itu menjadi hal yang krusial dalam hal proses penyidikan, Mbak ya. Karena tidak mungkin dijalankan proses penyidikan kalau tidak dicukupi minimum 2 alat bukti. Maka tentu bagi tersangka penting untuk mengetahui dengan dasar apa kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Apakah dari 2 alat bukti yang dimaksud itu apa, kemudian apa relevansinya, apalagi ini kan dikaitkan dengan perkara yang sebenarnya orangnya sendiri belum ketemu ya. Harun Masiku ini mungkin ini udah tahun kelima ulang tahunnya untuk perkaranya, sedangkan orangnya nggak pernah muncul di publik. Nah ini menjadi kesulitan adalah Hampir kelima ya, karena Januari 2020 hampir ya. kelima, ya kita genapkan kelima lah ya Iya, gitu ya. Jadi dalam konteks tadi memang perhatian yang paling penting adalah dalam hal penetapan 2 alat bukti tadi. Apakah minimum 2 alat buktinya sudah tercukupi atau tidak. Nah tentu ini langkah pembelaan yang menurut saya umumnya pasti akan dilakukan oleh siapapun yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dan kemudian menjadi persoalan dikarenakan menurut saya terlalu lama dalam hal penanganan perkaranya. Tadi saya singgung hampir mencapai tahun kelima, kalau kita sepakati ini sudah tahun kelima begitu ya. Iya. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK pada saat itu? Apakah kemudian perkara ini jalan tapi kemudian jalan di tempat, begitu kan? Sehingga kalau kita lihat dari kecukupan waktu kita bisa berdebat. Apakah tahun kelima itu untuk menetapkan Pak Hasto menjadi tersangka karena kasusnya Harun Masiku ini adalah ada relevansinya? Apakah ada proses yang dijalankan? Itu dulu yang menurut saya perlu bisa kita buat clean and clear dulu agar ini terlihat bahwa ini tidak dipolitisasi, tidak dikriminalisasi. Nah masalahnya tidak ada statement yang jelas dari awal secara resmi oleh pihak KPK sebelumnya menurut saya. Terhadap kasus Harun Masiku ini apa saja yang sudah dilakukan dan mengapa sulit untuk ditemukan. Minimal dipastikan apakah Harun Masiku ini masih ada atau orangnya sudah tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, meninggal dunia kan bisa dijelaskan secara publik, secara logika semua orang pasti bisa memahami Mbak Putri. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kasusnya di awal, ini kan berkaitan dengan pergantian antar waktu. Ya. Itu sebenarnya sudah clear di PKPU 6 tahun 2019 Bang. Ya. Ada Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017, Undang-Undang tentang DPR 17 tahun 2014 juga sudah mengatur hal itu. Nah apakah itu menjadi kewenangan dari pihak partai politik, kemudian dianggap salah oleh KPK, kemudian ini ditarik ke ranah pidana karena dianggap Pak Hasto katakanlah offside di situ misalnya, itu kan harus dibuktikan juga. Nah, sehingga ini clean and clear. Belum lagi kalau kita melihat ada keterangan yang digali sebelumnya.
Pak Yasona Lauli sempat dihadirkan Betul. di KPK, itu juga berkaitan dengan masalah PAW itu yang menurut saya gitu ya. Jadi kemudian ada fatwa yang diminta diajukan oleh Pak Yasona, dan kemudian ini sepertinya membuat dalam tanda petik ya, hasil dari itu jalan tol untuk penetapan tersangka tadi. Kita nggak tahu apa hasil pemeriksaan kemarin. Tapi menurut saya itu yang penting juga untuk diketahui oleh publik. Apa hasil dari pertemuan itu kan? Sehingga keterangan saksi ini memperkuat atau memperlemah atau tidak ada hubungannya. KPK memanggil Pak Yasona ternyata nggak ada hubungannya. Itu juga harus dijelaskan ke publik. Jadi ini clean and clear Mbak Putri. Karena di luar sana masih banyak orang yang berpikiran bahwa kasus ini tidak murni hukum misalnya. Betul. Tapi ada politisasi di dalamnya. Tapi memang di kasus politik ya semua orang yang bermain di politik harus siap dengan konsekuensi semacam ini menurut saya begitu ya. Karena siapapun akan menghadapi hal yang sama. Cuman bagaimana kita meluruskan kasus ini dari awal, apakah murni hukum atau tidak, ya tadi saya katakan, yang paling jelas adalah minimum 2 alat bukti tadi. Dari dasar mana kemudian penetapan itu bisa ditarik, disimpulkan demikian. Jangan sampai misalnya ada istilah obstruction of justice. Kalau kita baca di bukunya Deborah C. England tentang obstruction of justice, itu kan ada berkaitan dengan aiding suspects. Apakah ini famous obstructions, ataukah ini tampering with the evidence atau lying, yang mana? Yang berkaitan dengan pasal yang disangkakan kepada Pak Hasto. Kalau salah saya kemarin disampaikan begitu ya, ada yang berkaitan dengan obstruction of justice. Betul. Nah ini kan harus clean and clear tadi. Apakah itu memang ada kaitannya langsung dengan Harun Masiku atau kasus yang lain yang kemudian ya dalam tanda petik dicari-carikan tadi untuk kemudian diproses untuk menjadi penetapan tersangka. Komunikasi tidak cukup clear, tidak cukup jelas, tidak cukup komprehensif dilakukan KPK kepada publik sehingga kemudian ada terkesan dicari-cari semuanya ini. Pak Yasin, bagaimana melihatnya Pak? Kasus ini kalau dari dikatakan oleh Mas Heri juga cukup lama penanganannya. Memang jalan di tempat seperti itu Pak? Apa kesusahannya sebenarnya kalau menurut Pak Yasin yang pernah juga ada di KPK? Ya, proses hukumnya itu kan sudah dilakukan. Dimulai dari Wahyu Setiawan dan orang kepercayaan Wahyu Setiawan kan sudah tersangka dan sekarang sudah keluar dari penjara bahkan ya seperti itu. Tapi kasus korupsi itu expire-nya atau masa kedaluarsanya itu 15 tahun. Ya. Kalau ini katakanlah masih berjalan 5 tahun, sedangkan yang lain yang diduga ada keterlibatan dengan kasus penyuapan Wahyu Setiawan itu ya pasti akan ditelusuri oleh pihak penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK. Tapi kalau kita merunut dari apa yang disampaikan oleh Ketua KPK pada waktu konferensi pers kemarin, itu kan sudah cukup jelas itu alurnya itu. Jadi kasus untuk memaksakan untuk PAW-nya itu yang sebenarnya itu Harun Masiku itu tidak memenuhi jumlah suara yang disyaratkan oleh DPR untuk bisa menjadi pengganti antar waktu, tapi kan dipaksakan yang bermanuver ini itu kan Hasto Kristianto yaitu Sekjen PDIP di situ. Diduga seperti itu alurnya dan itu akan lebih jelas sekali itu apabila nanti sudah naik ke pengadilan. Jadi bukti apa yang dikumpulkan pada waktu expose, saya kira exposenya atau gelar kasus itu berkali-kali ya. Dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu biasanya sore itu selalu gelar kasus. Kemudian pimpinan KPK tidak serta-merta untuk menetapkan bahwa ini naik ke tingkat penyidikan itu apabila bukti-buktinya itu tidak lengkap. Dan di situ terjadi dialog yang luar biasa dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum. Jadi untuk kerangka penerusan kasus ini dibahas sekaligus dalam satu atap. Jadi kita yang di luar memang menduga-duga ya enggak apa-apa ini kan. Kan dinamika yang ada penegakan hukum, orang menduga bahwa ini rekayasa. Karena publik juga berpendapat Pak, kemarin cukup lama dia begitu stuck ada di tempat saja. Nah ketika kemudian ganti pimpinan KPK-nya baru kemudian Pak diungkit-ungkit ini Pak. Ya ini kan menjelang pergantian KPK kan akan ada tangkap tangan terhadap Harun Masiku yang diduga ada di bandara. Ini kita kalau kita melihat melalui media ya kan seperti itu. Kemudian ada yang namanya kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan itu tidak serta-merta diungkapkan di dalam siaran pers atau dimanapun juga kecuali di pengadilan. Yang kita tidak tahu.
nanti bisa saja masyarakat itu akan terkaget-kaget pada waktu rekamannya itu dibuka di pengadilan. Itu tidak kali pertama, berkali-kali itu seperti itu. Ya, apa yang tidak diketahui oleh masyarakat nantinya itu munculnya di pengadilan, baru kita terperangah. Oh ini ternyata, walaupun itu merupakan suatu petunjuk ya. Baik. Tapi di dalam hukum pidana, khususnya korupsi itu kan bisa itu dipakai sebagai untuk dikumpulkan untuk bisa menuju kepada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang 30 2002 yaitu 19 tahun 2019. Jadi sebagian aturan pasal yang ada di Undang-Undang 30 itu ada yang masih hidup itu loh. Misalnya mengenai pimpinan KPK itu adalah mengenai KPK itu adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh manapun juga, itu adanya di Undang-Undang 30 itu. Tapi itu juga masih bisa dilaksanakan nempel ke Undang-Undang 19 tahun 2019 itu. Misalnya hal-hal yang seperti itulah gitu. Jadi intinya boleh kita membahas ya dinamikanya itu dengan wah ini keras atau erat dugaannya dengan kasus ini rekayasa atau dihubung-hubungkan itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau proses hukum nanti ya murni itu penegakan hukum. Kalau selama saya ada di KPK ya, saya 8 tahun ya, periode pertama ikut tapi sebagai direktur, periode 2 sebagai unsur pimpinan, wakil ketua itu. Baik. Yaitu irama kerjanya KPK ini udah tahu memang seperti itu. Tahan dulu Pak, kalau Pak Yasin mengatakan irama kerja KPK sudah tahu, sudah betul-betul paham, itu mungkin bisa dijelaskan. Karena tadi Pak Yasin juga katakan bahwa KPK ini pasti sudah mengantongi bukti yang cukup untuk bisa menetapkan tersangka walaupun tidak meminta keterangan dari Mas Hasto. Nah apakah kemudian dengan irama seperti ini Pak, artinya ini menjadi pintu pembuka, nanti bakal ada lagi nih Pak yang tersangkut juga terkait juga dalam kasus ini. Nanti Pak Yasin juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi.